Bab 602, masih mau melawan. 1 jam kemudian, Arun meringkuk di pelukan Devan bagai domba kecil. Dia ternyata salah. Arun. Devan menyebut nama Arun, dia pun tadi tegang. Kenapa, Tuan? Arun sadar kalau Devan sedang memikirkan sesuatu. Aku punya teman, namanya Rosa, aku merindukannya, kata Devan dengan tatapan penuh kerinduan. Teman yang dia maksud tentu adalah Rosa dari Istana Arsaya. Jelas, dia tidak cuma memikirkan Rosa. Arsaya, Nessa. Dia penasaran dengan kabar mereka saat ini. Dia sudah lama ada di Imperium Athenos. Kawan-kawan, ibu angkat, adiknya di Antares itu, bagaimana kabar mereka? Antares. Istana Arsaya, beberapa wanita bermain permainan kartu. Aku 3. Aku dapat raja. Ketua istana, aku main 3 dan kamu jadi raja. Ucap Nessa. Aku senang, kata Arsaya dengan bangganya. Kenapa rasanya aku pernah mengalami hal ini? Ucap Tasya. Lia, kita sepertinya pernah begini sebelumnya. Arsaya kaget. Lalu, arus ingatan pun mulai mengalir. Sudah berapa lama dia pergi? Tasya bertanya. Sudah lebih dari 6 bulan, Nona, Beka menjawab. Tasya, 6 bulan ya, bagaimana keadaannya? Rosa yang berlatih menutup mana, mendadak bersin. Matanya pun perlahan dia buka, apa ketua istana marah lagi padaku? Aula Vexana. Istana Kerajaan, Klan Sone, Klan Joran, Mansion Sauron, Kuil Malaikat, Alam Rahasia Binatang Aneh. Seketika, sekelompok orang merindukan satu orang. Mereka rindu pada satu orang. Orang itu, apa tidak rindu mereka? Arun itu wanita cerdas. Dia cuma diam saja dan mengeratkan pelukannya pada Devan. Dia memakai suhu badannya untuk menghangatkan Devan. Seharian mereka begitu. Jana sungguh sangat sibuk. Arun saja sampai dipanggil untuk membantu. Tuan Amor pun jadi bosan sendirian. Seketika, dia ingat sesuatu. Kenapa pelayan kecilnya tidak melapor? Pelayan kecil yang dimaksud tentu Jiri. Dia cuma beri Jiri libur untuk 1 hari. Namun, ini sudah beberapa hari. Dan Jiri tidak memberinya kabar. Apa dia tidak menganggap Devan serius? Devan pun memutuskan untuk menemuinya. Mansion penasihat. Apa tempat tinggal jenderal terasa nyaman? Kata Dela pada pria kasar di hatpaannya dengan penuh hormat. Pria kasar itu punya kulit hitam, sehitam arang. Dia memandang Dela dari atas sampai bawah. Dia membalas dengan bosan. Tempatnya lumayan, tapi aku agak bosan, jawab Handor Klen dengan tusuk gigi di mulutnya. Begitu, kalau jenderal perlu sesuatu, panggil saja aku akan berusaha memenuhi kebutuhanmu, Dela bicara sambil memberi hormat. Saat melihat bentuk tubuh Dela yang indah, Handor pun menelan ludahnya sendiri. Lalu, dia mendadak menamparkan Dela. Dela pun kaget. Kamu ngapain? Handor tertawa mengejek. Dela, kalau aku perlu sesuatu, kamu bakal memenuhi kebutuhanku. Aku mau kamu tidur denganku. Handor sudah berada di mansion penasihat selama 3 hari. Dia sejak awal sudah tertarik dengan wanita berbadan dan bersuara indah itu. Bahkan mau diajari main musik. Tapi, putra mahkota Kaljaka memberikan peringatan. Jangan sampai mengulangi kesalahan yang sama. Dia pun berusaha menahannya selama 3 hari. Namun seperti itulah sifatnya. Dia pun sudah tidak tahan. Bicara apa kamu? Dela pun marah. Dela, aku ini jenderal Imperium Kaljaka. Jutaan prajurit Kaljaka itu di bawah perintahku. Kalau kamu tidur denganku, kamu tidak akan kesusahan. Kata Handor sambil menyunggingkan senyum.
Jenderal, tahu dirilah. Della jadi semakin marah. Plak. Baru saja Della selesai bicara, Handor menamparnya. Lalu, Handor menarik rambutnya, dan membanting kepala Della ke atas meja. Brengsek, kamu pikir kamu siapa? Berani menyuruhku untuk sadar diri. Kamu harusnya bersyukur aku suka kamu, kata Handor dengan nada serius. Imperium Kaljaka lebih kuat dari Imperium Athenos. Dan dia itu Jenderal Imperium Kaljaka. Della cuma murid Ciri. Status Ciri hampir sama dengan Jenderal. Dan murid Ciri tentu bukan apa-apa. Walau Pangeran Kaljaka sudah memberinya peringatan, dia sudah diberi peringatan untuk tidak sembrono dan tidak menyentuh orang-orang penting Imperium Kaljaka. Tapi kalau pelayan tidak masalah, kan? Kalaupun menyentuh orang penting, memang Imperium Athenos berani apa? Waktu pria Imperium Athenos menodai putri Imperium Kaljaka, mereka langsung minta maaf dengan memberi banyak batu hara. Apa artinya? Itu artinya, Imperium Athenos takut pada Imperium Kaljaka. Dia saat ini mengendalikan jutaan prajurit Imperium Kaljaka. Buat apa takut pada Imperium Athenos? Kamu, lepaskan aku. Della mau melawan, tapi sama sekali tidak bisa. Handor jauh lebih kuat darinya. Brengsek, kamu lebih baik nurut saja. Kalau aku puas mungkin nanti kamu bisa jadi istri jenderal. Kalau aku tidak puas, aku pasti akan menghabismu, tahu? Kata Handor dengan galak. Meski dia masih di tempatnya, dia tetap dipermalukan. Della pun menangis. Kalau kamu melakukan ini, apa kamu tidak takut guruku akan memberitahu putra mahkota Kaljaka dan kamu akan kena hukuman? Della coba menahan emosinya dengan berkata dengan tegas. Hehehe, kamu ngomong soal Jiri. Memang dia berani memberitahu putra mahkota. Adiknya saja kunodai dan dia tetap diam. Kamu pikir karena kamu muridnya, dia akan berani melawan Imperium Kaljaka? Kata Handor dengan nada mengejek. Tadinya aku mau meniduri gurumu, tapi waktu itu dia tidak ada. Lalu aku lihat ada adiknya, jadi kulakukan saja pada adiknya. Handor berbisik ke telinga Della. Della pun kaget. Handor ini gila, ya. Dia mengincar Jiri. Jiri itu penasihat Imperium Kaljaka. Dan dia dulu belum jadi jenderal. Kalau dia berani menodai penasihat, sudah pasti dia bakal mati. Kamu pikir aku bakal dihukum mati? Haha, dasar bodoh. Kamu pikir kalau bukan karena perintah putra mahkota aku yang seorang pelayan itu berani bertindak sesukaku? Handor menyunggingkan senyuman. Della sangat kaget. Handor dulu membuat kekacauan di mansion penasihat, ternyata atas perintah putra mahkota. Apa kamu tidak takut membuat dua kerajaan ini berperang? Della mati-matian bicara. Perang, memang Imperium Athenos berani. Imperium Athenos tidak bisa apa-apa, kekurangan batu hara. Kalau bukan karena bantuan Imperium Kaljaka, Imperium Athenos mungkin sudah tidak bisa membayar pembayaran tiap tahun. Handor menggeleng jijik. Jadi, Della masih mau melawan? Handor bicara sambil menyunggingkan senyum jahat. Bersambung. Bab 603. Terima saja nasibmu, Della. Della terdiam sepenuhnya. Dia sadar semua yang Handor katakan tidak salah. Bahkan Jiri, yang seorang penasihat Imperium, tidak berdaya saat menghadapi Imperium Kaljaka. Kalau tidak, mana mungkin dia membiarkan orang putra mahkota Imperium Kaljaka tinggal di mansion penasihat lagi? Kalau murid Ciri, memang kenapa? Meski benar diperkosa, kemungkinan dia akan diam dan sabar. Apa mungkin hal yang sama terjadi lagi? Dia saat ini paham kenapa Liliane jadi begitu.
Dia jelas merupakan saudara kandung dari penasihat. Dia diperkosa tapi cuma bisa menahan kemarahannya. Merasa Della sudah tidak meronta lagi. Handor menyunggingkan senyum. Benar, Nona Della, kamu terlihat cantik sekali. Kalau aku menikah denganmu, kamu bisa jadi istri jenderal, dan tidak akan ada lagi mengganggumu. Mata Della berkaca-kaca. Tidak akan ada lagi mengganggunya lagi. Tapi dia ini sedang apa? Ironis sekali. Sejujurnya, Della terpikir untuk meledakkan diri. Namun dia paham, kalau dia meledakkan diri dan membunuh Handor, bisa jadi masalah besar untuk gurunya. Bahkan bisa jadi masalah besar untuk Imperium Athenos. Itu berarti, dia cuma bisa menahan saja. Sekarang, dia rindu akan seseorang. Orang itu selalu melakukan sesuai dengan yang dia suka. Dia tidak usah takut dengan hal lain. Dia bahkan tidak peduli pada Venus. Kalau saja dia ada di tempat ini. Tapi sayang, dia tidak di tempat itu. Kalaupun ada, tidak pasti dia akan menyelamatkannya. Della menutup matanya menahan sakit. Brengsek. Tapi, ketika Della merasa harapannya pupus, dia dengar suara teriakan. Della jadi penuh semangat. Ada yang datang menyelamatkannya. Tapi, saat dia lihat orang yang datang, harapannya kembali pupus. Sebab, orang yang datang itu, Liliane, yang dulu Handor. Dia memiliki wajah yang cantik, sedikit mirip dengan Jiri. Namun, semangatnya tidak biasa. "Bajingan, jangan perkosa adikku," kata Liliane sambil menunjuk ke arah Handor. "Hahaha, kukira siapa? Tak kusangka kawan lama, gimana, mau ikut main?" Handor tidak tahu, kalau Liliane sudah tidak waras, dia melihat ke arah Liliane. Kemudian, dia putuskan kalau Della lebih baik. Tidak berarti Della lebih cantik dari Liliane. Tapi dia belum pernah main-main dengannya. Dia mau coba gaya baru. Pria pasti lebih tahu. Dia berencana untuk tidak menggubris Liliane. Liliane pun mendekati dan menariknya. "Pergi kamu!" Handor teriak kehabisan kesabaran. Dia tendang Liliane. Tubuh Liliane terhantam ke dinding dengan keras. Lalu, dia memuntahkan seteguk darah. Setelah jadi tidak waras, dia jadi tidak tahu cara bersilat lagi. Kalau tidak, dia pasti sudah mati. Tapi untung dia masih seorang master alam raga Trojan. "Sialan, dasar brengsek, jangan lukai dia," teriak Liliane. "Kalau gitu, kamu nurut saja." Handor mengejek. Della pun terdiam menyerah. Liliane kelihatan kasihan. Dia tidak mau Liliane terluka lagi. "Handor." Tepat ketika Handor mau mulai melakukan hal tak senonoh pada Della, terdengar suara penuh amarah. "Sialan, memang sengaja bikin marah, ya," kata Handor agak jengkel. Dia menoleh ke belakang. Dia pun lihat Ciri di tempat itu. "Wah, ini penasihat Imperium, kan?" Handor bicara sambil menyunggingkan senyum. Della berpikir, gurunya sudah datang, Handor pasti akan melepaskannya. Namun Handor tidak melepaskan dia. "Kurang ajar, kenapa kamu tidak biarkan aku pergi?" kata Jiri penuh amarah. "Jiri, kamu perintahkan dia untuk melayaniku, jahit seharusnya bisa kupakai untuk kesenanganku, kan?" Handor tetap menhanya. "Aku memberinya perintah untuk jadi pelayanmu, bukan jadi pelacur untukmu." Jiri gemetaran menahan amarahnya. Tak disangka, Handor tidak cuma memperkosa adiknya, tapi juga muridnya. "Oh, begitu. Apa kamu tidak membayarnya?" ejek Handor. Dia pun menatap Jiri dengan lebih agresif setelah mengataknya. Jiri tak menduga, Handor benar-benar tak tahu diri. Dia pun mengerti. "Hei, lancang kamu!" teriak Jiri penuh amarah.
Lancang. Jiri, kurasa kamu yang lancang. Berani kamu berteriak padaku. Ingat, alasan Imperium Athenos masih stabil sampai sekarang. Bukan karena yang dipikirkan orang luar bahwa Imperium Athenos berteman dengan Imperium Kaljaka, tapi kalau kalian melawan, kalian tahu akibatnya. Handor bicara dengan nada tak peduli. Jiri semakin gemetaran. Kalau dipikir, Handor cuma seorang jenderal. Seharusnya dia bersikap lebih hormat pada penasihat Imperium. Tapi Handor sama sekali tidak menunjukkan rasa hormat. Kamu seenak diri sekali, apa tidak takut putra mahkota Imperium Kaljaka memberimu hukuman? Jiri cuma bisa mengancam dengan menyebut putra mahkota Imperium Kaljaka. Jiri, kamu itu bijaksana tapi juga bodoh. Tak ada gunanya jadi penasihat Imperium. Kamu pikir aku berani melakukan ini tanpa izin yang mulia? Kata Handor sambil menyunggingkan senyum. Jiri pun kebingungan. Putra mahkota Imperium Kaljaka selalu bersikap baik pada Imperium Athenos. Terlebih, dia sedang mengejar Venus. Dia pun menghormati penasihat Imperium. Dan sekarang, Handor mendadak dapat izin dari putra mahkota Imperium Kaljaka. Dia pun hampir jatuh ke tanah. Benar. Tak ada gunanya dia jadi penasihat Imperium. Barulah dia paham. Sejujurnya, dia sudah tahu dari lama. Terlebih, korbannya itu adiknya sendiri. Seiring waktu, dia tidak bisa menilai dengan baik. Jadi, Imperium Kaljaka, apa kalian mau coba menjadikan Imperium Athenos musuh kalian? Jiri berkata dengan tenang. Mau teman atau musuh, semua tergantung keputusan Venus kalian, jawab Handor. Begitu. Jiri tarik napasnya cukup dalam. Kalau begitu, sana keluar dan jangan ganggu aku, bentak Handor. Dia sama sekali tidak melepaskan Dela. Jelas sekali dia tidak menganggap Jiri penting. Jiri kaget. Dia bingung harus apa. Biarkan Handor berbuat sesukanya. Memikirkan situasinya. Atau memutuskan hubungan dengan Imperium Kaljaka. Putra mahkota Imperium Kaljaka jadi punya peluang untuk menyerang Imperium Athenos. Saat itu, Venus mungkin akan melakukan pengorbanan demi kedamaian. Saat ini, Venus masih sedikit bergerak. Dia tahu, Venus tak lagi sempurna. Nantinya kemungkinan kedua kerajaan akan perang. Imperium Kaljaka mungkin kalah. Tapi Imperium Athenos tidak akan pernah menang. Tapi, dia melihat Dela yang tak berdaya. Guru, tidak masalah. Aku bisa berkorban demi Imperium Athenos. Di waktu itu, terdengar suaranya yang menyedihkan. Bersambung.